Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksiat itu juga termasuk dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala katanya Ustaz? Naam, semua ditakdirkan oleh Allah. Semua ditakdirkan. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk taat dan menjauhi maksiat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat dan menjauhi maksiat. Walaupun dua-duanya takdir nanti, hasil akhirnya dua-duanya takdir Allah. Oleh karena itu Habib Abdul Haddad dalam hikamnya mengatakan, kita boleh beralasan takdir untuk ta'ah. Setelah kita ta'ah, setelah kita haji, setelah kita dakwah, setelah kita belajar, setelah kita ibadah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya ditakdir oleh Allah jadi orang ahli ibadah. Nggak apa-apa, ini bagus. Sehingga Anda melihat nikmat Allah kepada Anda dengan ibadah itu. Bukan Anda telah berbuat baik kepada Allah dengan ibadahnya. Ini adalah taufik. Kalau nggak ada taufik, Allah tidak memberikan taufik kepada saya. Nggak mungkin saya dakwah, nggak mungkin saya hadir majelis, nggak mungkin dan seterusnya. Itu bagus. Tapi jangan beralasan maksiat karena takdir. Setelah maksiat, ini sudah takdir. Alasan seseorang setelah maksiat dengan takdir lebih besar dosanya daripada maksiat itu. Kenapa? Karena dia merasa nggak bersalah, yang salah Allah. Padahal dia nggak tahu takdirnya apa. Dia disuruh taat sama Allah, disuruh meninggalkan maksiat oleh Allah. Ketika jatuh dari maksiat, Allah menyuruh kita apa? Alasan takdir. Lah, Allah menyuruh kita taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang yang beriman, taubat sama Allah kalau maksiat. Perintah Allah ini. Kita disuruh jauhi maksiat, perintah Allah. Kalau sudah jatuh dari kemaksiat, kita diwajibkan taubat oleh Allah. Menyesali. An-nadam hiya taubah kata Nabi. Penyesalan itu adalah taubat. Ini perintah Allah semua. Jauh dari maksiat perintah Allah. Kalau kita jatuh dari maksiat, taubat perintah Allah. Nyesel atas perbuatan maksiat itu. Perintah Nabi SAW. Gak ada. Kalau kamu maksiat, udah. Jangan sedih. Ini sudah takdir. Gak ada itu. Oleh karena itu, alasan takdir atas perbuatan maksiat yang sudah dilakukan lebih besar dosanya daripada maksiat itu. Orang yang semacam ini, dia tidak akan bertobat karena dia tidak merasa berbuat salah. Orang yang semacam ini kurang ajar sama Allah. Seakan-akan dia mengatakan, kamu yang salah ya Allah yang mentakdirkan aku maksiat. Padahal dia maksiat atas keinginannya dia. Dan itu soal adab. Allah tidak boleh ditanya. Allah yang boleh bertanya. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah, tidak boleh Allah ditanya kenapa. Karena dia Allah. Semua milik Allah. Allah berhak berbuat apapun dalam hak miliknya. Tapi kita yang akan ditanya oleh Allah. Wahai hambaku, kenapa kamu demikian? Kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu meninggalkan itu? Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh beralasan takdir setelah kita mendapatkan musibah. Sakit, ini udah takdir. Bagus. Kena musibah, ini udah takdir. Bagus. Sehingga kita sabar. Ini takdir Allah, kita ridhoi, kita dapat pahala. Selain musibah, selain setelah berbuat taat dan ibadah, selain dua ini kita tidak boleh beralasan takdir. Kalau dua ini boleh. Setelah taat, setelah ibadah, ketika dapat musibah, kita beralasan ini takdir. Bagus. Ketika kita sudah ibadah, alhamdulillah Allah menakdirkan saya ibadah. Acara ini, alhamdulillah Allah menakdirkan kita. Saya berbicara, menjawab, Anda bertanya, teman-teman tim ini kerja.
untuk dakwah ila Allah. Ini taufik hidayah dari Allah. Alhamdulillah ya Allah. Boleh, bagus sehingga